Bagi Dea Febrina Nursyamsika, media sosial adalah sebuah wadah untuk mengembangkan kreativitas, termasuk kreativitas buah hatinya, Naluri Semesta Girardi. Perempuan 28 tahun ini berusaha agar tak sekedar menjadi pengguna media sosial, tapi juga sebagai produsen. Menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Apalagi putrinya yang kini berusia 5 tahun senang menyanyi dan menari. Bahkan saat menginjak usia 4 tahun, Naluri sudah bisa mengarang lagu sendiri meski belum sempurna. Melihat potensi yang dimiliki Naluri, Dea memberikan dukungan penuh khususnya dalam menggunakan media sosial. Pemilik 30.000 followers di akun Instagramnya ini terlibat dalam produksi materi di media sosial Naluri. Kini Naluri pun sudah memiliki lagu sendiri yang berjudul Nasi Telur. Nasi telur, makanan paling enak, yang paling aku suka, selalu ku habiskan. Nasi telur. Semoga niat kita sebenarnya kan ngerjain bikin lagu ini tuh untuk bersenang-senang dan pengen nambah opsi buat orang tua tuh pilihan lagu anak lah gitu buat didengerin sama anak-anaknya mereka gitu. Dea memahami jika Naluri sudah bisa menemukan sendiri apa yang menjadi kesenangannya setelah menonton YouTube. Sebenarnya niatnya bukan untuk mempopulerkan sih ya, jadi kayak lebih untuk dia menuangkan bakat yang udah dia punya gitu, ide-ide dia gitu, apa yang dia senangi gitu. Dan kebetulan media sosial ini juga support banget buat kreator-kreator baru. Sejauh ini Dea mengaku respons yang diterima selalu positif. Dea dan suaminya berharap kelak Naluri bisa dengan bijak dalam bermedia sosial dan fokus mengarahkan energi kreatifnya. Zayul Haq, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat. Media sosial kerap dimanfaatkan beberapa orang untuk bisa menunjukkan bakat dan kemampuannya, termasuk para orang tua seperti Dea Febrina yang menuangkan bakat putrinya tuh ya tadi melalui media sosial. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara soal media sosial, ini seperti dua mata pisau. Harus benar-benar jitu, harus benar-benar bisa cerdas dalam bermedia sosial. Kira-kira tipsnya seperti apa ya? Untuk bisa cerdas bermedia sosial, untuk bisa menghasilkan generasi emas, kita akan bahas bersama hari ini. Bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Spesial Hari Anak Nasional 2023. Ya, memanfaatkan media sosial dengan cerdas untuk bisa mewujudkan Indonesia emas nih ya. Kita akan langsung ngobrol dengan narasumber luar biasa hari ini yang sudah hadir di studio CNN Indonesia yang ada di samping saya. Ini sudah ada psikolog anak, Mbak Elizabeth Santosa. Selamat datang di Selamat Hari Anak, Mbak Lizzie. Sehat-sehat, Mbak? Sehat-sehat, terima kasih Mei. Semangat terus karena kita hari ini akan bahas soal anak-anak nih ya, generasi muda di masa depan. Di sebelahnya, ini udah kembaran sama saya. Seumuran ya kita ini kan seragam angkatan ya. Sudah ada Nala, hai Nala. Kalau biasanya aku cuma bisa lihat Nala nih ya, sama Yanda, sama Bunda, sama keluarganya bikin konten-konten di media sosial. Kali ini bisa langsung lihat dan nanti mau tanya-tanya sama Nala. Nala sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelahnya tentunya harus langsung kita kenalin, ini dia Indra Brasko. Selamat datang di studio CNN Indonesia, Mas Indra. Terima kasih. Aku mau ngucapin selamat Hari Anak ya buat semua anak-anak, terutama anakku ini tercinta nih. Mas Indra, kita tahu bahwa sosok Indra Brasko bersama dengan istri, Mbak Mona Ratuliu, ini kan bonding sekali untuk kemudian bisa membesarkan anak-anaknya, bisa juga menciptakan kayaknya kalau ngelihat keluarga ini tuh seneng, adem gitu bawaannya, ceria terus gitu, saling support satu sama lain gitu. Kalau bicara soal ini, hari ini topiknya kita cerdas bermedia sosial. Nala juga salah satu content creator yang juga membuat kontennya bersama dengan Mas Indra. Itu ceritanya awalnya gimana sih? Awalnya itu memang diawali pada saat pandemi gitu kan. Pandemi ini membuat kita menjadi mendadak menganggur gitu ya. Harus ada di rumah, apalagi kita tinggalnya di apartemen gitu. Di apartemen kita nggak bisa kemana-mana gitu, bahkan ke lobi aja kita dilarang kalau nggak langsung pergi gitu kan. Nah karena kita dengan tinggal di sepetak apartemen itulah yang membuat kita menjadi kreatif lah. Karena tujuan aku sebagai kepala rumah tangga pingin
membuat suasana asik aja di rumah. Karena kan kasihan ya anak-anak yang tadinya selama 24 jam biasanya ada aktivitas di luar rumah, tiba-tiba mendadak dia harus ada di rumah. Aku ngelihat kok, aduh kasihan banget sih gitu. Jadi aku punya inisiatif untuk bikin sesuatu yang seru aja gitu, kegiatan-kegiatan yang seru di rumah. Nah pada saat itu lagi ngebumnya TikTokan gitu, apalagi Nala ini kan anaknya aktif banget. Waktu sebelum pandemi dia itu ikut hip hop, balet, terus apa lagi sayang? Tenis, gimnastik, tenis, banyak basket. banget kegiatannya. Nah pas pandemi dia tiba-tiba harus mendadak harus ada di rumah gitu. Dan pada saat itu bundanya lagi hamil, hamil Numa tuh, lagi hamil tua. Nah mau nggak mau yang di situ yang siap untuk menjadi temannya adalah Yandanya, karena kakaknya lagi sibuk dengan sekolah online-nya gitu kan, terus kebetulan aku lagi pengangguran juga gitu, kerjaanku harus kerja di rumah. Akhirnya aku ngelihat Nala suka dance sendiri, tapi cuma di videoin, tapi nggak diposting gitu loh. Wah ngedance gitu. Terus suatu saat aku bilang, Nala mau TikTokan gitu kan. Mau sih aku pengen gitu, cuman kan aku sama Mona itu benar-benar strict sama yang namanya sosial media untuk anak-anak, karena mereka belum usianya untuk bermedia sosial. Nah aku akhirnya bilang yaudah kita bikin akun keluarga gitu ya, akun Brasco keluarga, Family. ya Brasco Family, akun keluarga kita TikTokan ya gitu ya. Ya tapi ajarinnya, nah dia kan udah startnya memang dia udah suka dance TikTok gitu kan. Nah akhirnya aku bilang coba yang mana yang mau kamu, yang ini Yanda gitu. Nah pada saat itu aku kira gampang ini mah, dan ini waktunya cuma 15 second gitu kan, paling lama 30 second. Nah waktu itu aku dikasih yang 15 second kan, gampang yuk. Ternyata itu kita ngulang sampai 50 kali. Aduh, Itu tuh lagi viral-viralnya tuh, itu memang dance lumayan susah sih. Susah banget. Tapi itu aku nggak nyangka Yanda tuh bakal latihan selama 2 minggu dan bikinnya masih berkali-kali. Iya, 2 minggu tuh aku awal-awal dance 15 second. Karena kalau TikTokan berdua tuh kelihatan kalau nggak kompak, terus sama gerakannya salah itu kelihatan. Nah, kebetulan aku orangnya perfeksionis gitu ya. Jadi aku latihan gitu. Nah, pada suatu saat si Nala ini udah frustasi dia. Aku sampai hampir nangis loh itu. Hampir nangis, capek karena diulang 50 kali bayangin. Iya. Aduh, aku bilang udah nggak asik nih. Aku udah kasihan karena aku pengen nemenin dia banget. Karena bundanya nggak mungkin lagi hamil, terus dia suka dance banget gitu. Akhirnya gimana ya, nah mau nggak mau aku malam itu aku latihan. Malam jam anak-anak udah tidur aku latihan sampai Mona itu kalau di sosial media kita sampai di shoot sama dia, bapak kurang dedikasi kerjaan. Sampai jam 2 malam latihan dance gitu. Nah akhirnya begitu udah apal biar nggak ada ngulang lah, dan alhamdulillah tuh ternyata manjur juga tuh. Dan waktu nge-push pun itu aku juga butuh mental yang kuat gitu. Karena kan aku bilang sama Mona, sayang ini yakin aku mau post ini, aku ngedance kayak gini. Ya udahlah, orang udah jadi gitu. Orang kan si Nalanya pengen, iya tapi ya gimana gitu. Kan maksudnya ini bapak-bapak beruban kok kagak ngerti ini sih gitu kan, kagak tahu umur gitu. Akhirnya aku bilang, ya udah deh ya Bismillah ya. Udah, gue push nih. Begitu dia push ramenya, itu ramenya. FYP tuh ya. Cuman ramenya gitu ya banyak lah pro kontra. Dia bilang, ini kakeknya atau bapaknya sih gitu kan. Ini orang nggak inget uban apa nih, banyak lah ngobrol. Tapi dari netizen yang berpikiran negatif banyak yang positifnya gitu. Yaitu ngelihat bondingnya ya kan, karena ayah sama anak dijarang gitu. Udahlah kira aku posting tuh, udah kita posting terus, dan alhamdulillah di masyarakat cukup baik gitu menerima respon terhadap konten kita ini gitu. Nah akhirnya ya udah. Nala ini kan apa ya, sosok ayah seperti Yanda ini gak banyak ya Mbak Lizzy ya untuk ada di dalam kehidupan begitu. Nah Nala waktu udah di-post, terus kali ini FYP, respon teman-teman atau guru-guru atau followersnya Nala gimana nih? Itu kan aku waktu itu masih sekolah online, jadi belum teman-teman juga kan kita kayak teleponan sama kayak gitu kan. Tapi temen aku sih malahan kayak
banyak banget yang mau bikin sama ayahnya tapi nggak bisa. Jadinya respon teman-teman aku tuh kayak gimana ya? Seneng aja ngelihat aku sama Yanda bisa dance bareng. Terus kadang-kadang aku juga sering bikin sama mereka, tapi memang kan nggak bisa di-post. Gara-gara waktu itu sempat aku post terus ke band. Iya, sempet. TikTok pertama kan, TikTok aku. itu kan ini banget kan strict banget kan kalau udah usia anak di bawah 12 tahun kalau sampai ketahuan Nah, kebetulan waktu itu kita sempet rame kan TikTok kita, terus ya followernya banyak. Sempet di band waktu itu aku mulai sibuk syuting gitu kan, mulai sibuk syuting. Nah, Nala pengen nge-post dance-nya, aku bilang selalu dia tanya aku sama Mona gitu kan. Kita lihat, oke kok aman gitu. Ya udah, dia nge-post berapa kali gitu ya, 5 kali atau berapa kali. Dan FYP terus viral gitu ya. Ternyata Terus di band. ke band. Hilang ini akun kita waktu itu. Sempat hilang lah, sempat hilang udah akhirnya kita untungnya kita selalu iniin ke Instagram juga kan. Jadi ya dua Sync gitu sosial ya, media itu tersinkronisasi. yang backup gitu akhirnya ya sampai sekarang ini. Luar biasa nih kalau kita ngelihat nih ya sosok antara Mas Indra, Nala dan keluarganya ini kan bikin adem ya Mbak Lizzy ya. Gimana kemudian tadi Nala bahkan kalau mau ngepost apa-apa nanya dulu sama Yanda sama Bunda. Dan ini satu hal yang perlu kita soroti juga ya. Ada beberapa poin menarik dari sini gitu Mbak Lizzy. Pandangan Mbak Lizzy seperti apa nih melihat kemudian satu kedekatan antara orang tua dan juga anaknya. Yang kedua, ini benar-benar sesuai dengan tagline acaranya, cerdas bermedia sosial. Karena sebagai anak juga Nala kemudian dengan sadar dengan cerdasnya dia meminta izin dulu, dan ini satu hal yang juga bisa jadi benteng gitu ya Mbak Lizzy. Untuk Indra sama Nala itu jujur jarang. Saya jarang lihat. Biasanya orang tua ngekspos bakat anak. Anak foto kiri kanan. Jarang ya di mana ada involvement, keterlibatan orang tua. Laki lagi dari bapaknya. Berapa banyak sih? Iya. Iya kan ya, biasanya ibu-ibu ya gitu. Satu, Indra jarang banget saya lihat kayak gitu. Yang kedua, saya lihatnya adalah Indra tuh benar-benar jagain Nala dalam artian sekolah. Tadi kita di backstage di sini ya ngobrol sama Nala gitu. Gimana? Oh ya sudah berapa tahun ikut dance dan di TikTokan dance. Nala sekarang kayaknya berminat untuk masuk ke dunia nyanyi gitu. Dan itu selalu disupport. Jadi bukan orang tuanya yang terobsesi, ya enggak ya, kamu harus gini, tapi benar-benar karena benar-benar nge-expose bakatnya Nala. Nala lagi suka dance, abis ini juga Nala lagi suka Main gitar sama main nyanyi. gitar, right? Dan Indra benar-benar fokus ke situ. Kalau ngomongin soal tumbuh kembang anak yang harus difokusin, mau ada sosial media atau tidak ada sosial media, itu kan ada 3 golden rules-nya. Satu, melihat kognitifnya dia, sekolah beres nggak? Iya. Nah dia bilang, Nala tadi di backstage juga bilang, aku dari sibuk anti Lizzy katanya, kamu kan sekarang udah mau masuk kelas 6, jadi bakalan berkurang. Berarti artinya Indra dan juga istrinya fokus sama pendidikan Nala, itu satu ya. Yang kedua, selain pendidikan juga fisikalnya, nutrisinya. Ini kan banyak gerak. Enggak, there's nothing wrong, kecuali kan misalnya kulineran. Jadi Nala makan, nyobain makanan beda kan. Nala kan banyak gerak, jadi itu bagus banget buat jadi inspirasi. Buat anak remaja kan harus gerak harus ya. work out. Bener nggak sih pas pandemik di Iya, depan? bener. Ya kan, badan banyak anak sekarang lihat nggak sih? Bungkuk. Scoliosis, Iya, bungkuk gitu. Itu secara fisik. Yang ketiga adalah psikososial. Psikososial artinya jangan sampai dengan bermedia sosial ini anak-anak jadi contoh korban bully atau membuli. Tadi Nala bilang teman-teman asik-asik aja. Nala nggak pernah dibully. Nala juga bikin konten sama teman-teman. Ya walaupun tadi ada aturan TikTok. Jadi tidak mengganggu psikososial Nala sebagai sebagai anak-anak. Kan sebagai anak apa sih? Kita butuh bermain. Iya. Ya sama temen kan ya, bersosial. Kita tidak membuli, kita belajar apa itu empati, rendah hati, nilai-nilai kehidupan untuk dengan lingkungan kita. Dan kalau Nala semua tiga-tiganya udah oke, itu kenapa maksudnya tagline cerdas bermedia sosial. Bisa benar-benar dimanfaatkan dengan baik, explore bakatnya dari sana gitu ya Mbak Lizzy ya. Karena tadi cerita dari Nala yang tadi disampaikan oleh Mbak Lizzy, awalnya mungkin suka ngedance gitu kan, terus aduh harus nggak boleh latihan lagi nih, ya udah latihannya lewat media sosial dan sekarang
lewat dari masa pandemi justru bisa diimplementasiin lagi gitu ya, bisa Iya. dilatih lagi gitu ya. Dapat manfaatnya kan, bisa berkreasi, Bisa terus apalagi deket Bonding. sama bonding, Bondingnya Iya dapat. kan? Itu dia, dan nggak ninggalin pelajaran, nggak ninggalin pertemanan menjadi lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain, malah nggak juga. So basically menginspirasi lagi. Kalau kita lihat nih ya, kondisi seperti Nala dan juga Mas Indra ini kan gak banyak terjadi ya. Tadi Mbak Lizzy sampaikan, banyak juga kondisi-kondisi yang justru sebaliknya. Nah inilah pentingnya kemudian kita punya batasan-batasan nih. Kira-kira harus seperti apa do and don'ts-nya. Nah nanti saya mau tanya lebih lanjut sama Mbak Lizzy, dan saya mau tanya juga kalau dari success story-nya Mas Indra dan juga Nala seperti apa. Tapi kita jeda dulu karena perbincangan kita akan kembali sesaat lagi. Bocah ini adalah satu dari sekian banyak anak penghuni sebuah rumah sakit jiwa. Anak-anak ini dirawat karena menderita beragam keluhan penyakit mental. Salah satunya akibat kecanduan gadget dan game online. Dunia anak kini tak lepas dari gadget. Gadget untuk bermain, gadget ketika bercengkrama, bahkan gadget dikeluarkan ketika anak rewel. Gitu. Jadi kita mungkin waktu itu sebagai orang tua yang mungkin minim edukasi juga, ya cara paling gampang adalah kita alihkan perhatian anak kita suapin. Nah, perhatian yang kita pakai itu adalah waktu itu gadget waktu itu. Dan itu berlangsung cukup lama sampai akhirnya ya kayak di umur 23 bulan waktu itu kita sadar banget kok ini anak umur 23 bulan dia belum bisa ngomong apapun gitu. Kita sudah periksa ke psikolog, kita ke dokter tumbuh kembang. Habis itu ya salah satu diagnosanya itu adalah kemungkinan anaknya itu terlalu banyak bermain gadget gitu. Sebuah studi yang dilakukan Universitas Indonesia dan RSCM di tahun 2019 menemukan 34% remaja dan anak-anak di Jakarta dan 20% remaja dan anak di Indonesia mengalami kecanduan gadget. Orang tua dituntut untuk bijaksana dan mengontrol waktu anak dalam bermain gadget. Abai sedikit saja, anak bisa menjadi pecandu gadget. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, segitu parahnya dampak kecanduan dari gadget pada anak-anak, dan itu fakta yang terjadi, realita yang terjadi ya. Kalau dari tadi kita sudah ngobrol sama Mas Indra, Nala, dan juga Mbak Lizzy tentang sisi positifnya dari media sosial, dari gadget. Kali ini satu fakta yang menunjukkan bahwa ada juga loh sisi negatifnya. Nah ini yang jadi hal penting nih ya. Ke Mas Indra dan juga Nala, batasannya gimana sih biasanya yang diterapkan nih Nala sama Yanda dan juga Bunda di rumah gitu? Bolehnya apa, nggak bolehnya apa? Kalau kita itu biasa melibatkan anak-anak untuk bikin aturan gitu ya. Jadi kesepakatan jadi kalau kesepakatan itu kita bicarain di awal atas dasar kesepakatan berdua. Nah, aturan yang kita bikin maunya gimana nih gitu. Kalau kita itu memang kesepakatan itu tujuannya adalah supaya kalau kita sepakat, kalau sampai ada yang melanggar itu konsekuensinya berjalan. Bukan hukuman ya, tapi konsekuensi yang sudah kita sepakatin gitu. Kalau selama ini gimana, Seng? Kalau Yanda sama Bunda? Selama ini aturannya gimana? Kalau misalnya malam-malam, misalnya besoknya libur, holidays, itu biasanya kita jam 10 malam harus kumpulin handphone kita atau gadget kita, apapun itu harus dikumpulin ke kamar. Kamarnya Yanda. Kamarnya Yanda, kamar terus kita nggak bisa pegang gadget sampai kita udah paginya lagi. Nanti juga Kalau sekolah? Kalau mau sekolah itu pokoknya harus sarapan dulu. Enggak, bukan yang sekolah kalau malam, kalau pas besoknya sekolah. Kalau besoknya sekolah jam 8. Jam 8 harus dikumpulin ke Yanda. Jam 8. Jam Kalau libur 8. jam 10. Ya, tapi itu ada breaknya juga. Jadi kita itu jam 12 kita ada break time gitu ya. Itu dari jam 12 sampai jam 1. Diberhenti dulu. Jam 12 sampai jam 12.30. 12.30. Jadi itu dia harus melakukan kewajibannya dia seperti makan, ibadahnya kalau yang agamanya Islam gitu ya, ibadahnya gitu. Terus nanti jam 3 berhenti lagi.
Nah, nanti baru jam 6 berhenti lagi. Terus baru nanti jam 8 dikumpulin. Cuman syarat dan ketentuannya adalah seperti kalau umpamanya dia mau main gadget apapun, handphone, laptop atau iPad itu harus mengerjakan tugas-tugasnya dulu. Harus udah selesai semua dulu ya. Aku biasanya ngerjain tugas juga di sekolah, soalnya kadang kan kalau di rumah pengennya tiduran, pengennya terus main, iya pengen main. Jadi kan. aku biasanya coba manage time di sekolah untuk ngerjain tugas, mau di break atau di pelajarannya langsung, biar nanti pas di rumah udah selesai. Iya, dia kayak gitu. Jadi rules-nya jelas ya. Dan itu jadi kita sepakatin berdua ya. Dan itu dilibatkan bersama. Nah ini gimana nih Mbak Lizzie melihat fenomena ini? Karena kan ternyata kalau kita benar-benar menjalankan bermedia sosial dengan cerdas, disiplinnya juga dapat nih. Involvement dari anak-anak juga ada di situ gitu. Oh, itu paling benar, kesepakatan dibuat bersama. Soalnya sekarang nggak ada pendidikannya di sekolah. Kita perlu nggak sih bikin kurikulum? Menurut saya perlu deh. Perlu kurikulum banget. beretika. Gitu baik itu masuk ke dalam mata subjek yang udah ada. Sekarang ada pasti Pancasila, kewarganegaraan. Tapi etika bersosial media itu kan sudah lekat dengan hidup kita. Kenapa nggak masukin kurikulum ya? Kita telepon Pak Nadiem. Penting bener nggak sih? Karena orang tua juga nggak punya handbooknya. Deh, bener kan? Karena kita belum ada zamannya waktu itu kan. Kalau orang tua yang bijak, udah tahu nih dia, ini boleh, ini enggak gitu. Beruntung untuk Indra dan istrinya ya. Tapi ada banyak orang tua yang nggak tahu, selalu nggak tahu berapa sih batasan itu. Pertanyaan itu tuh dari 10 tahun kali tanya ke saya terus gitu loh. Teman-teman, berapa lama sih anak-anak main gadget? Nah, tapi intinya adalah kesepakatan ini udah perfect dan ideal. Tergantung anak-anaknya dan keluarganya juga. Nah, apa yang saya lihat dari Nala sama Indra, it's already ideal. Dan boleh juga dicontoh, jadi inspirasi juga. Sekolah nomor 1, jam 8, dikumpulin. Kenapa kalau nggak dikumpulin? Nanti kalau di kamar main-main gimana? Ya, ada waktu tidurnya terganggu. Benar. Jadi berdampak juga sama kondisi fisik, kondisi kesehatan gitu. Nah, ini nih Mbak Lizzie. Kita tahu bahwa tadi kita sama-sama satu fakta yang miris, ada banyak anak-anak juga yang kecanduan gadget. Nah, kalau dari sisi psikologis, sebenarnya apa sih yang diserang tuh? Kenapa sih sampai bisa ada kecanduan gadget? Kalau kita lihat konten dari media sosial dan juga games, Nala tadi kita ngomongin, ingat gak sih kita ngomongin game kesukaan kamu tadi tuh yang sama Yanda sampai ikutan itu kan ya, itu kan very attracting, warnanya, suaranya, musiknya, udah gitu kalau game-game zaman sekarang itu dia tahu bisa ngasih reward dan insentif bikin kita terus ya kan ya. Nah itu dia kenapa anak-anak lebih seneng main games dan suka bosan di sekolah. Nah, di sini juga untuk para pendidik penting sekali, sudah tahu banyak anak-anak lekat sekali dengan sosial media, Anda perlu meningkatkan skill mengajar Anda untuk nggak kalah sama mainan apps yang saya nggak usah sebutin gitu ya, teman-teman tahu lah gitu ya kan ya. Nah, itu tantangan pendidik karena banyak sekali anak-anak yang sudah main nih, begitu masuk ke kelas, they feel bored, ngantuk. Gurunya bosen gitu. Jadi pendidik juga perlu meningkatkan kompetensinya biar juga mengajarkan subjek atau namanya mata pelajaran lebih seru dan bisa mendapatkan perhatian yang sama. Jadi itu keinginan anak-anak untuk belajar juga tetap ada gitu ya. Karena kalau ngomongin kecanduan pasti dari otaknya juga udah bisa kena ya Mbak ya. Kalau ngomongin soal kecanduan, karena ini adalah anak-anak dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah 17 tahun anak-anak adalah berarti menjadi satu kewajiban untuk orang tua. Artinya, I'm so sorry kalau anak-anak kejadian gadget, aduh saya minta maaf. Bukan bermaksud untuk menyinggung para orang tua di Indonesia, but secara hukum, orang tua, yaitu Anda, tanggung jawab. Orang tua bertanggung jawab. Bertanggung jawab, bukan orang lain lagi. Nanti kalau sudah usianya 21 tahun dan sebagainya itu tanggung jawab sendiri. Nah, itu menurut undang-undang. Terakhir sebelum kita jeda lagi nih ya, kadang kan orang-orang suka self-diagnose juga ya, kayak, duh aku udah kecanduan nih, udah kebanyakan nih gitu. Nah ini kan harus jelas nih biasanya ukuran-ukurannya. Gimana sih Mbak cara taunya bahwa anaknya udah kecanduan nih gitu? Gampang. Untuk tahu anak kita kecanduan apa enggak, fungsi sosialnya aja. Contohnya, kewajiban tidak pernah dilakukan.
nggak mau sekolah, berantakan, dipanggil saatnya makan semua dia nggak mau lakuin. Makan siang jam 3, makan malam jam 10 malam. Itu berarti semua fungsi keseharian kita terganggu, itu sudah red flag itu. Itu red flag adiksi, tidak bisa menjalani fungsinya sehari-hari buat seluruh usia. Baik untuk anak-anak, remaja dan juga kita sebagai dewasa. Dan kalau ini berlaku untuk kita juga ya. Jadi Ya, kalau kadang malas mandi gitu, malas makan mandi. gitu kan, itu udah bahaya banget udah itu. bahaya, udah Udah jadi red adiksi itu. flag gitu ya. Nah, setelah kita tahu gimana caranya atau gimana kondisinya masuk dalam kategori kecanduan, tentu kita pengen juga tahu dong gimana sih cara mengatasinya dan apa yang bisa dilakukan di dalam keluarga gitu, melibatkan semua anggota keluarga yang ada. Nanti kita akan bahas bersama usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di program spesial CNN Indonesia Hari Anak Nasional 2023. Masih sama 3 orang narasumber saya yang dari tadi udah berbagi cerita. Nih saya mau ke Mbak Lizzy lagi. Tadi terakhir kita tahu ada kondisi ya, anak-anak yang kecanduan gadget. Kita sudah tahu bagaimana tuh mendeteksinya ketika seorang anak kecanduan. Selanjutnya gimana nih cara ngatasinnya? treatmentnya ya? Treatmentnya. Nggak gampang. Treatment untuk anak yang udah kecanduan butuh komitmen. Oke. Kalau ada ayahnya, ada ibunya, oh lebih bagus lagi. Ya kan ya, kecuali memang piatu atau memang salah satu orang tuanya nggak ada. Nah, komitmen dari ayah dan ibu akan mendukung percepatan ini untuk treatmentnya. Itu nomor 1. Yang kedua adalah sadar bahwa yang namanya kecanduan nggak bisa sehari selesai. Butuh konsisten. Nanti akan ada anak yang nangis-nangis, rewel, enggak, Tantrum ya? tantrum, I hate you papa, gitu, aku nggak benci mama, gitu ya. Karena itu kita orang tua mesti stick sama komitmen kita, disiplin kita. Tadi kan Indra ngomong soal aturan main, kesepakatan. Kesepakatan itu untuk konsisten kan susah kan? Iya, Aduh, benar. nah gitu Harus sih kurang berulang-ulang. lebihnya. Jadi kesepakatannya suami, istri, ayah, ibu, kesepakatannya konsistensi itu aja menurut saya Jadi penting. harus konsisten, sepakat semuanya, bisa mengoptimalkan peran-peran tiap-tiap anggota keluarga gitu ya Mbak Lizzy. Yang paling besar jadi tes, saya nggak tahu nih ya, Indra mungkin yang punya banyak lebih banyak pengalamannya. Tesnya itu adalah kalau ngelihat anaknya nangis kalau nggak dikasih, itu gimana hati seorang ayah dan ibu? Iya. Tuh, kamu gimana? Dia nggak nangis. Kalau dia nangis, Oh nangis, tantrum nggak tantrum. gitu, Nah kamu itu memang butuh apa ya, mental yang kita nggak boleh baper gitu. Itu yang terjadi sama Raka, waktu Raka apa namanya, tapi lebih ke tantrum karena dia pengen mainan sih gitu. Di mall gitu ya. Jadi kalau umpamanya aku udah di awal, yang penting di awal udah kita sampaikan waktu itu Raka masih umur sekitar 4 tahun lah. Aku bilang, Raka kita mau ke mall tapi nggak beli mainan ya, kita cuma lihat-lihat. Kalau sampai Raka nangis, kita nanti balik ke mobil, ya Anda tungguin Raka nangis di situ sampai selesai baru kita balik. Sepakat ya gitu, walaupun dia cuman gitu, deal, kita selalu kesepakatan tuh deal bikin promise gitu sama dia. Udah selesai, oke, deal udah. Benar, ke mall mau sesuatu dia nangis, wah tantrum. pantang nyerah. Wah sampai geser-geser di itu lah. Mau nggak mau ya itu tadi yang tadi Mbak Lizzy bilang gitu, kita harus sepakat dengan konsekuensi kita gitu. Aku gendong, berontak aku masukin ke mobil, udah aku tungguin sampai dia nangis. Nggak perlu marah, kita udah sepakat kan. Udah nangis sampai tantrum, udah selesai, dia udah tenang, udah kita mau turun, nanti nggak boleh nangis lagi ya. Ya udah, dia turun udah selesai gitu. Jadi balik lagi ya, karena kan di awal udah ada kesepakatan yang disusun bareng-bareng, udah ada aturannya dan itu harus konsisten dilatih. Harus konsisten itu. Karena dari situlah akhirnya anak-anak juga kayak misalnya Nala juga jadi tahu ya, oh kalau aku bersikap A, aku akan mendapatkan A. Kalau aku bersikap B, aku akan mendapatkan B gitu. Gitu ya Nala ya. Mungkin terakhir nih Nala, buat teman-teman yang saat ini anak-anak lainnya yang mungkin lagi menyaksikan juga nih program spesial ini. Apa sih sebenarnya pesan-pesan Nala nih buat teman-teman lainnya untuk bisa tetap bermedia sosial, bisa menggunakan social media yang ada gitu, tapi dengan cerdas, bisa eksplor bakatnya di sana?
Mungkin kita bisa sediain alarm kalau misalnya kita ada waktunya untuk ibadah, kita ada alarm sendiri. Waktunya untuk makan nanti disiapin misalnya alarm jam 12, misalnya terus makan sore misalnya jam 3, terus makan malam misalnya jam 7. Itu kita sediain sendiri biar nanti kita ada alarmnya, kita makan dulu. Jadi nanti pengingat ya? Iya. Pengingat, ya. Nah, jadi kalau udah selesai makan bisa lanjutin activity kita yang misalnya pokoknya I would rather kita bisa lakuin sesuatu yang penting dulu, nanti yang misalnya keinginan kita bisa dilakuin ke belakangan aja. Oke, tapi jadi kepo juga nih ya, Nala, kan kadang-kadang kita ngerasa males juga buat ikutin aturan-aturan yang ada ya. Gimana sih caranya Nala tuh menghapuskan pikiran bahwa aku harus tetap konsisten ya, aku harus tetap disiplin. Itu gimana tuh caranya? Kalau aku gitu? dari my health, jadi misalnya kalau kita kan kalau makan jadinya kita lagi lebih sehat. Terus misalnya kalau kita beribadah dapat pahala, jadi aku lebih fokus ke my health and like kayak pelajaran aja sih. Jadi aku kadang juga ambil dari sisi buruknya dan diganti ke sisi baiknya. Jadi tahu So sweet banget gak sih? Iya deh Indra, kamu inspirasi iya banget sih, ya. so sweet banget, gue adopsi Tante Lizzy sih juga nih. Adopsi aja deh gitu. Ini kayaknya mau langsung nih ya pertemuan keluarga ya. Tapi luar biasa banget, emang so sweet satu itu, dan yang benar-benar sih dari awal tadi menginspirasi is understatement kayaknya kalau bicara soal Nala ya. Karena Nala di usia seperti ini Rebel. bisa bisa benar-benar konsisten, bisa benar-benar punya pikiran bahwa ada loh sistem reward and punishment. If you do something, you will get another thing ya. Consequences. Ya, ada banyak pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Gimana caranya kita bisa benar-benar cerdas bermedia sosial dengan tetap memperhatikan kedisiplinan, bisa tahu konsekuensinya seperti apa, dan pelibatan tiap anggota keluarga. Itu jadi satu poin penting juga ya. Terima kasih banyak buat semua narasumber sehari ini, Mas Indra, Nala, dan juga Mbak Lizzy sudah hadir di studio CNN Indonesia, dan tentunya terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyaksikan. Demikianlah program spesial CNN Indonesia Hari Anak Nasional. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sekarang untuk menutupnya ya, kita akan sama-sama saksikan satu penampilan dari ayah dan anak yang luar biasa. Dari tadi udah ngobrol bareng kita. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.